Mas Arifin. Ini enak manggil Mas terus apa ini? Bang aja. Bang Arifin. Kayak gitu lah. Bang Pipin. Bang Pipin, siap. Bang Pipin. Gimana Bang Pipin? Apakah hari ini ada kesibukan atau memang waktu free? Alhamdulillah saat ini memang ada kesibukan, tapi ya tidak terus itulah biasa saja. Tapi tetap sehat ya, kesehatannya tetap dijaga. Ya? Alhamdulillah tetap sehat karena saya satu kamar dengan divisi kesehatan. Oh siap. Oh iya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya kepada Samian sudah datang di podcast ini untuk ditanyakan beberapa pertanyaan yang menurut saya ini sedang viral, sedang booming, sedang trending ya, trending tentang KDRT. Nah, kedalaman pertanyaan paling dasar yaitu tentang menurut Samian sendiri KDRT itu apa sebenarnya? Baik, KDRT sendiri itu menurut pandangan pribadi saya, entah itu berbeda dengan pandangan yang lain gitu. Pokok inti dari KDRT adalah kekerasan rumah tangga yang tidak diketahui dampak positifnya seperti itu. Artinya dalam Islam sendiri kan hanya boleh kan memukul istri, akan tapi ada syarat atau penafsiran yaitu mukul tapi sangat menyakitkan, tidak sampai berbau, tidak sampai menyakiti perasaan ataupun fisik istri tersebut. Tapi emang bisa memukul dan tanpa menyakiti. itu bisa ya? Ya itu. Batasan sakitnya itu gimana? Batasan sakitnya itu yang penting tidak sampai terluka parah itu aja. Nah kalau kamu dipukul gimana? berat. Kayak ada yang siap dipukul kayaknya. Ya itu. Berarti diperbolehkan cuman nggak sampai berlebihan gitu maksudnya kan? Boleh, tapi harus ada alasan. Jadi tidak semena-mena laki-laki itu boleh memukul, ya harus ada alasan terlebih dahulu. Entah itu alasannya itu istrinya itu membantah perintah suami seperti itu harus ada alasan yang mendasari perilaku pukulan tersebut. Berarti kalau tanpa sebab kayak karena mabuk kayak atau apa emosi Ya, itu nggak boleh loh. nggak boleh begitu. Karena juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu nggak boleh. Jadi menyakiti dalam pasal 5 itu dijelaskan tidak boleh menyakiti fisik, psikis, kekerasan seksual tidak boleh, apalagi sampai penelantaran rumah tangga tidak boleh. Nanti dampaknya ke anak. Ya, karena mesti anak itu mendapatkan rasa sakit di tekanan psikologis. Tekanan psikologis. Lalu kemudian hukum dari negara sendiri terhadap pelaku KDRT ini bagaimana? Untuk pelaku hukumannya? Soalnya kan sekarang lagi banyak-banyaknya viral-viralnya KDRT di mana-mana. Iya. Kalau itu sendiri lebih tepatnya itu anak hukum yang lebih tahu gitu. Karena saya anak tafsir itu. Jadi kalau yang kurang salah ucap akhirnya menimbulkan problematika baru bagi saya, kan saya cari aman saja gitu. akhirnya viral lagi ya. Viral lagi ya. Iya gitu. Intinya akan mendapatkan denda dan juga pidana seperti itu. Wah ini waktunya sholat. Oke, sholat. Sholat. Kalau tadi kan disebutkan Mas Arifin ngomong kalau istri sedang lagi membantah suami boleh dipukul. Apa langsung dipukul saja? Nggak ada hal-hal yang sebelumnya aja tuh? Apa dinasehati dulu? Apa harus langsung mukul kan? Harusnya enggak. Ya. Jadi kalau misalkan nih sang suami itu menyuruh istri dalam hal kebaikan, dalam hal maslahat, menegakkan agama, mawaddah, agar keluarga kita benar itu sakinah. Wah, Itu yang dicapai sebenarnya sakinahnya itu. sama Allah. Karena tapi katanya cakap jangan kau katakan sama Allah, sakinah, semoga sakinah mawaddah warahmah jangan. Tapi katakanlah semoga dengan mawaddah dan rahmah dari Allah keluargamu bisa sakinah. Jadi untuk intinya itu kan dalam Qur'annya itu waja'alna bainakum mawaddah wa rahmah gitu. Jadi yang dijadikan mawaddah wa rahmah itu Allah sudah memberikan mawaddah dan rahmah. Kan tapi kita sekunu ilaiha. Kalau sudah ada ilaiha, berarti masih ada usaha. Nah, jadi
antara suami dan istri itu harus berusaha untuk keluarganya sakinah dengan rahmat dan mawaddah dari orang tersebut. Ya, seperti itu. Memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Iya, seperti itu. Berarti kalau sebenarnya kalau kita mengeluarkan salah satu pasangan mengeluarkan kalimat-kalimat toksik, Nah, itu masuk ke dalam KDRT sebenarnya berarti. Ya kalau kita lihat dulu itu toksiknya itu untuk guyon atau untuk mengumpat. Nah, seperti itu kan. oh jadi tujuan dari toksik itu sendiri harus jelas. Iya, jual. Kalau emang konteksnya lagi bergurau, Lagi no problem. Kan no problem karena tidak ada yang disakiti di dalam hal psikisnya. Tapi sakit hati seseorang tidak bisa diukur Nah, seseorang. makanya kalau misalkan ini sampai sakit hati parah gitu, artinya menyakiti. Kan yang tidak boleh disakiti dalam rumah tangga itu kan fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual itu tidak boleh atau penelantaran rumah tangga nggak boleh itu. Kalau misalkan sampai misok mengumpat ke istrinya, ya, misalkan kata-kata toksik, Ya. kalau istrinya sakit hati terus dia terima, nuntut, ya. Gimana itu juga masuk bisa dikatakan ADRT itu nanti dalam undang-undang negara. Jadi sampaikanlah kalimat-kalimat yang baik. Ya, waktu itu kan gini kan, Nabi Musa sendiri sama Nabi Harun itu ketika sama Allah disuruh untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, gimana? Fakula lahu qaulan layyinan. La'allahu yakhsha wa tazakka gitu sama ayatnya. Jadi kalau Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Tuhannya, itu harus qaulan layyinan, perkataan yang lembut agar dia sadar atau takut atau dia berbuat baik seperti itu deh. Sama Fir'aun aja seluruh. Selembut apalagi sama istri. Ya gitu, apalagi dan juga ada sahabat itu yang dahulu ini. Ya Allah, seperti ini. Ketika ada salah satu sahabat, ketika ayat ini dibacakan, beliau nangis. Wahada rabbuka lillazi yaqulu ana rabbi. Ya Allah, apakah ini belas kasihmu kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan? Masih disuruh kaulan layyinan. Terus bagaimana dengan kasihmu kepada orang yang berbicara antara rabbi sama Tuhanku? Wah, seperti apa gitu? Aduh, merinding. Ya seperti itulah. Kayaknya saya mau nangis juga. Emosional ya. Ya, pada orang seperti awal saja yang Tuhan, Allah masih dulu dengan kaulan layyinan. Apalagi dengan sama manusia, sama orang-orang biasa. Apalagi suami istri yang Ya, seharusnya gitu. belum memberikan cinta. Ya. Kalimatnya harus baik sebenarnya. Nggak boleh itu kalimat toksik. Wada'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Terus bagaimana kalau ketika istri marah kan pasti kan kalimatnya kan toksik, kemudian ya dengan nada yang tinggi. Nah kita sebagai seorang laki-laki ya, contohnya marah kan, kamu cewek kan, kalau marah kan jangan terkendali kan. Nah kita sebagai seorang cowok itu gimana kan? Sarankan sebagai cowok Tapi juga. kadang ada marahnya perempuan tuh diam. Ya nggak semua, ada yang toksik juga. Nggak ada yang toksik. Nah iya, yang kita kumpul sering. Ya pertama kita sebagai cowok harus mampu dulu konteksnya seperti apa. Alasan seperti itu kayak apa? Apakah ada masalah? Gitu. Kadang kalau misalkan perempuan yang ada masalah sampai pikirannya itu apa nangkap belain kadang itu, Ya. dia nggak pikir apa gitu. Jadi kita sebagai laki-laki misalkan kita kan punya, misalkan apa punya cewek lah, gitu. Ceweknya pas kerja malam. Istri kok cewek sih? Istri. Iya, pasangan. Pasangan seperti itu. Makanya apa namanya, cari tahu dulu alasannya kenapa gitu. Kita rayu dulu. Tapi sebelah gitu. Ya tapi buktinya cewek kan emang kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya marahnya perempuan tuh sebenarnya nggak butuh dikasarin balik, cuman Diem tok. dilembutin. Jadi kita harus diem tok. Dilembutin. Oh, dilembutin. Dilos, dilos. Kan tadi Allah aja ke Fir'aun aja kayak gitu. Dilos Apalagi dan suami keluar. istri yang cuma marah ya, seberapa marahnya sih perempuan itu, dilembuti aja sudah langsung lupa. Ya seperti itu kan. Jadi kita harus mampu dulu seperti apa alasannya. Iya. Nggak mungkin apa mau marah kan nggak mungkin. Soalnya sekeras Umar kalau dengan istri. Istrinya diem. Nah itu sekeras Umar ya. Kita nggak sekeras Umar. Ya gitu. Yang katanya sih Sama lawan ya. Di luar singa jalan ke singa gue. Ya itu ya. Ya gitulah. Kalau misalkan istri marah karena kita salah ya sudah kita mau apa? Ya. Kita diam aja sudah. Yang penting dia bisa tenang dulu. Ada sebuah ceramah yang saya dengar, misalnya dari siapa? Dari Gus Muafid ini daun gini. Ketika istrinya dia marah, istrinya punya anak bayi. Ketika istrinya marah, beliau ini yang tidak apa namanya?
Tidak mau balik. tidak marah balik. Karena apa? Karena takut terlalu marah. Karena kalau nggak marah, otomatis aja suruh penangguhnya itu Iya. nanti malah Gumpal. bukan. Anggap aja itu nutrisi yang apa? Oh iya, kandungannya lah. Ya kandungannya itu berubah. Gizinya Ya, itu gizinya itu berubah, bisa berubah. Nanti efeknya ke anak. Oh, pengaruh berarti ya? Aku baru tahu. Ya, itu. Tapi itu udah masih dalam ranah masih perlu kita kaji dalam teks apa dalam konteks Penelitian. Jadi sebenarnya kalau pandangan Mas Hanifin, kenapa sih banyak rumah tangga di Indonesia ini yang hancur gitu, yang berantakan? yang benar-benarnya Mungkin ekonomi kan atau apa? aslinya agak banyak sih aslinya rumah bagian Sebagai besar. besar. Oh iya, ya semua kan. Semua. Juta kan ke satu setengahnya kan. Yang pertama kalau orang pertama yang tahu saya itu kalau orang-orang desa nih, orang desa itu kadang ketika sudah bersuami istri, istrinya merantau atau suaminya merantau. Terus ketika merantau kan nggak mungkin sebentar, Ya. setahun 2 tahun, Minimal. tahun 2 tahun itu ngapain itu intinya? Kan butuh nafkah Batin. batin juga. Kalau misalkan nggak dinafkahi batin ya gimana? Sebenarnya itu perselingkuhan, dosa rumah tangga. Manusiawi berarti ya. Manusiawi gitu. Tapi nggak bisa dinormalisasikan juga. Iya nggak bisa. Makanya untuk mengantisipasi hal demikian, dia sebagai suami istri ketika mau apa namanya mau cari kerja di luar kota ya lebih baiknya bareng-bareng saja gitu. Dia aja. Ibu itu bareng. Seharusnya kan perempuan tidak dihargai mahramnya. Iya, seperti itu. Dan saya juga mengalami sendiri. Saya itu merantau 10 tahun gitu itu. 10 tahun. Tiap 2 tahun balik. Tapi untung ayah saya kuat. Wah, seperti Mas Ali sendiri. Strong man. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kumpul semua. Selain masalah itu kayak merantau kan banyak yang dalam satu rumah saja yang tiap hari ketemu juga masih Nah, sering ada cekcok. cekcok atau rumah tangga. Pertama itu dari faktor pertama itu karena ininya mungkin ininya pendidikan. Yang kedua tidak mengalah. Iya. Sama-sama waktu. Sama-sama waktu itu yang membuat apa suasana itu menjadi suara. Rumah tangga menjadi suara. Jadi yang satunya ngegas, satunya nggak boleh ngegas. Iya. Tapi itu ada saya pernah dengar ceramah atau lupa saya di mana. Janganlah tidur kalian seorang istri ketika suami marah karena mas panjang tidur kalian akan diangkat oleh malaikat. Jadi sebenarnya ya kesadaran dari istrinya juga kalau memang bertengkar atau lagi cekcok harus memang diselesaikan sebelum tidur gitu. Saya rasa membaca salah satu tokoh salah satu selebgram lah intinya. Dia bersama suaminya itu ketika cekcok tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi 30 menit diam dan harus selesai setelah itu. Jadi tidak sampai dibawa tidur. Nggak berlarut-larut. Nah, nggak berlarut-larut. Biasanya malah tidur yang menyelesaikan masalah. Loh iya, sering nggak lihat Mungkin marahnya seseorang kan harus duduk dulu, Ya, duduk dan ya, tidur, ya. berbaring atau mungkin duduk mungkin kan sama-sama sedang emosi. Kesadaran dari keduanya mungkin harusnya. Kalau sadar sama-sama harus Makanya itu tadi pertama itu orangnya pendidikan. Jadi pendidikan itu Penting. nggak cukup pendidikan formal iya, ya agamanya. pendidikan sosial itu juga perlu juga ketika kita berhadapan dengan satu persatu. Anggapannya kita bersosial dengan istri pasti kan ada perbedaan antara kita berkomunikasi dengan orang biasa gitu. Seperti apa? Jadi kita harus tahu lah mana tempat dan waktunya kita tahu konteks seperti itu. Jadi kalau kita memahami itu ya kita harus sesuaikan dengan budget kita sebagai suami. Nah, seperti itu. Itu juga masuk ke solusi berarti ya. Solusi Ya, menghindari menghindari. dan Ya. Jadi Dari sekarang mungkin dari teman-teman ya harus apa namanya pendidikannya harus apa namanya dimatangkan. Ya, sebelum berumah tangga. Jangan sampai ketika berumah tangga itu masih bingungan dalam dalam apa namanya menyelesaikan masalah yang ada di rumahnya tadi. Dan sikap sebelum menikah jangan pernah dibawa ketika nikah. Nah, Penventilasi Mengimplementasikan. ilmu yang sudah didapat itu juga perlu. Kadang kita terlalu banyak teori tapi prakteknya kosong. ya itu. Memang kita itu. manusiawi. Manusiawi. Tapi Mungkin kayaknya mager ya mau praktek ya. Mager. Jadi ya teori aja guys. teori terus. Teori yang praktis itu ya. Application ya yang praktis. Ya mungkin itu mungkin yang bisa saya pahami. Bisa saya sampaikan. Kalau ada salah silakan dikoreksi. Terakhir tentang konsekuensi pelaku KDRT dalam Islam.
konsekuensi. perspektif Islam. Anak tafsir kan sama kan tafsir pasti ya Islam lagi dulu. wah Islamnya dulu. Islamable. Saya baru tangan. Tafsirable. Iya tafsirnya dulu juga. Ini pembahasannya juga ada tafsir dari fikih juga ini. Kelas pertanyaan terakhir. Iya. Last question. Tentang itu konsekuensi pelaku KDRT sendiri dalam perspektif Islam. Atau apakah langsung dirajam di dalam batu itu apa? Aduh, itu kan zina ya. Oh zina ya? Nggak mungkin benar-benar ada gitu, mungkin gitu. Untuk hukumannya sendiri saya kurang memahami, saya mungkin kurang baca buku itu. Karena saya juga belum pernah yang hukuman itu orang yang sakit belum pernah. Bahkan belum pernah nikah. Saya belum pernah nikah gitu. Ini belum pernah nikah. Biasanya OTW, pembahasannya ada tinggi kan seperti kajian pranikah ini. Jadi pernah nikah. Kajian Makanya saya kadang berpikir jadi saya apa takut. Iya, iya. statement. Enggak, bukan takut karena indah. Takutnya ketika dia menikah, iya melakukannya. Itu yang takutkan ya. Makanya dia dijawab. Mereka dijawab. Iya, takut. Bilang jadi acting. Dan yang pelakunya Mas Abi. Benar. Bahaya. Ini kebetulan ini. Mungkin akhir closing statement dari Ya, ini dari statement. pembahasan untuk siangnya celah ini. Alhamdulillah. Oh, ini statement ini ya. Ya, statement. Jadi dampaknya sih mungkin kalau cukup satu mungkin cukup dua ya. Ketika memang mau berumah tangga itu matangkan dua, pertama itu pendidikan dan yang kedua itu mental. Mentalnya harus kuat ketika menghadapi cacian dari mertua gitu. Oh, itu yang terjadi. Ketika berantem dalam berusaha ya harus kuat. Jadi kuat mental dulu lah. Pokoknya mentalnya harus siap dulu lah. Kalau ujian mentalnya nanti ketika dalam masa pernikahan sudah itu. Pokoknya mentalnya siap dulu. Ya, saya sebagai bos saya di sini sama Mbak Tasya, terima kasih kepada Samian sudah hadir ya, berkenan hadir di tengah kesibukan yang padat kan. Sayangnya akan ada acara kan? Ya, terima kasih ketika Samian sudah mengasihkan informasi, kemudian ilmu-ilmu yang mungkin sharing santai. Benar saya ucapkan terima kasih dan ini cuma bisa nyadarin air sama keripik ya. Nah, adanya. Tapi ilmu yang didapatkan insya Allah Berkah. lebih dari harga ini. Ya mungkin cukup itu. Terima kasih Mas Arifin.